Kali ini kita mau sharing bagaimana sih kita atau Metalcraft itu bikin bumper. Mungkin ini bisa sedikit banyak menjadi inspirasi teman-teman, terutama di daerah-daerah, bahwa pada prinsipnya bikin bumper ini adalah bumper itu fungsinya bagaimana. Misal ini ada winch, harus kuat nahan winch. Winch itu harus kuat nahan kapasiti 2 kali lipat kemampuan winch. Itu pasti, karena saat double land dia harus kuat nahan. Yang kedua, bobot bumper. Kalau sudah kuat menahan itu pasti kan kekuatan bumper nggak usah ditanyakan lagi. Bobot bumper. Kalau kuat tapi bobotnya berat, ya akan mengganggu sistem kerja dari mobil itu, atau kenyamanan mobil itu, atau kerjanya suspensi. Apalagi yang mobil-mobil seperti ini hydraulic suspension. Hydraulic suspension itu sudah diukur sama pabrik bahwa misal suatu saat mobil ini ditambah bumper, itu maksimumnya berapa, itu ada datanya. Jadi saat kita bikin bumper itu kita ukur itu. Terus yang ketiga adalah bagaimana bumper ini sesuai dengan karakter pemiliknya atau request pemiliknya. Nah, ini agak butuh seni. Requestnya pengennya begini, tapi ternyata dia butuh winch yang kuat. Ternyata nggak mampu. Nah, itu bagaimana desain, engineering desain itu bekerja. Besok diulas tuntas dari A sampai Z bagaimana proses bikin bumper ini. Mulai dari desain kertas, habis itu desain komputer, habis itu simulasi kekuatan dan berat di komputer, simulasi barang-barang yang dimasukkan ke sini, lampu, winch, roller winch, dan lain-lain. Terus dimasukkan ke sasis, bautnya bagaimana. Terus misal overload yang rusak apanya, apakah kalau overload yang rusak bumpernya atau sasisnya yang ketarik, itu bisa disimulasikan di software semua sampai dengan finishingnya. Tetapi ada kasus khusus di Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia atau teman-teman kita itu belum percaya produk lokal. Akhirnya pembandingnya adalah harga. Nggak pernah memikirkan atau nggak pernah berpikir bahwa bumper ini bikinnya pakai step by stepnya panjang, R&D-nya panjang, pertimbangannya banyak, butuh software, butuh tools, butuh experience, yang itu semua belum bisa dihargai di Indonesia. Taunya ya bumper lokal, gitu toh. Cuman makanya kita mau sharing bagaimana bumper lokal itu dibikin. Ini contohnya, ini ada beberapa macam bahan. Di sini ada 4 mili, di dalam winch ini ada 5 mili, di sini 3 mili. Kalau ngomong ketebalan bahan, terus ini ada lubang-lubang buat lampu. Ini lubangnya sudah standar, lampu apapun bisa dipasang. Senoid winch, itu ada winchnya, winch tidur VR Evo. Winch tidur itu kapasiti paling besar berapa? 12.000 lbs atau 4,1 ton. Berarti bumper ini harus kuat nahan 8,2 ton atau 8,5 ton. Caranya gimana ya? Disimulasikan di software. Softwarenya apa? Paling mudah pakai SolidWorks. SolidWorks beli berapa? 160 jutaan lah kira-kira. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Terus ini washernya lampu masih bekerja, posisinya juga sama, tapi bumpernya masih stylish. Winchnya bisa masuk, tapi bumpernya masih cukup oke dilihat, tidak terlalu maju. Terus bumper ini juga harus ada sebagai reinforcing chassis. Contohnya itulah. Terus yang belakang ada bumper belakang juga sini. Ini bumper belakang. Ini yang punya request karena bannya udah digedein, bannya udah pakai ukuran berapa ini? 285 70 17 32,6. Taruh belakang udah nggak cukup gitu kan. Makanya taruh di belakang. Dan makanya dia bikin mobil, aku pengen di center. Ini harus bisa dipasang jerigen, pasang high lift jack suatu saat butuh. Terus kekuatannya berapa? Oh, bikin kuat gampang, tapi terlalu berat jadi bermasalah. Akhirnya dibikin konstruksi. Konstruksinya seperti apa? Yang ringan tapi kuat. Nah, seperti ini. Karena apa? Karena basically mobil ini adalah hydraulic suspension yang kita tidak bisa upgrade kekuatan hidroliknya karena dia dibikin oleh pabrik gitu. Gitu-gitulah, itu menjadi pertimbangan. Terus kalau modifikasi lain, mobil ini adalah yang bikin mobil ini keren. Itu peleknya pakai metode 70
3 black ukuran 17. Bannya the best lah, BFG MTKO2 285 70 17. Ini udah paling oke. Nah, gitu. Sebenarnya 100 ini banyak yang ngeluh bahwa ini VX100 2006 salah satu favorit, salah satu mobil yang paling enak, yang AHC ini, yang hydraulic suspension, bukan air suspension ya, hydraulic suspension. Nah, banyak yang ngeluh mesinnya lemot, kok nggak ada tenaganya. Gampang, Unichip langkah pertama, langsung kenceng. Kalau mau lebih kenceng lagi, upgrade turbo, G-turbo, pasti kenceng. Itu Matic udah slip. Kalau mau kenceng tapi Matic nggak slip, upgrade Matic. Udah itu jauh lebih kenceng dari 80 series yang sudah di upgrade. Top. Kalau beli 100, alasannya apa? Pasti nyaman lah. Yang pertama, kalau beli yang perlu dilihat adalah kondisi interior. Yang kedua, kondisi Matic, kondisi mesin. Ya. Yang ketiga, elektronik. Kalau bisa ini ada dua seri. Seri Sahara yang non hidrolik sama yang hidrolik. Kalau beli nyaman, beli yang hidrolik. Sahara nggak bakal nyaman. Upgrade BP51 buat upgrade shockbreaker paling bagus, King Shock. Tetap menurut saya nyaman yang AHC. Asal AHC-nya sehat. Asal yang hydraulic suspension-nya sehat. Tapi kalau mau di lift kit, mau dibikin overland, mau dibikin bawa barang banyak, cari yang non hydraulic suspension. Atau misal dapat hydraulic suspension, nggak apa-apa. Semuanya dicopot, diganti manual. Itu ya begitu. Pilihannya ada dua itu.